剑，怎么会有2个剑圣？又是这招。它是你的命魂之血，你的不死之身就会破了。剑圣到底留了什么？他打不开。神域之力。礼物是他的剑匣。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode 55 ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan pertarungan antara Iblis Darah melawan King Li-Han. Ketika pertarungan masih terus berlangsung sengit, tiba-tiba saja Su Qing menggunakan kemampuan pedangnya untuk menyerang Iblis Darah. Penyerangan ini dilakukan oleh Su Qing karena dia ingin mengetahui kemanakah gurunya pergi setelah melakukan pertarungan melawan Iblis Darah di tempat ini. Sementara itu Si Hai menganggap kalau dia tidak mengetahui Iblis Darah adalah laki-laki atau perempuan. Si Hai pun membuat asumsi pasti sudah terjadi sesuatu kepada Iblis Darah setelah pertarungannya melawan Sain Pedang. Meskipun Su Qing terus bertanya di manakah keberadaan gurunya, tapi Iblis Darah hanya tertawa dan tidak memberikan penjelasan apapun. Iblis Darah juga percaya diri kalau dia sudah menjadi abadi, jadi Li-Han sama sekali tidak bisa membunuhnya. Tiba-tiba saja Li-Han melakukan pergerakan dengan mengambil sesuatu dari tubuh Iblis Darah. Ternyata sesuatu yang diambil oleh Li-Han merupakan darah jiwa yang membuat Iblis Darah selama ini menjadi abadi. Jika King Li-Han menghancurkan darah jiwa tersebut, maka keabadian dari Iblis Darah akan menghilang. 又是这招。它是你的命魂之血，你的不死之身就会破。Li-Han pun meminta Iblis Darah untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada Sain Pedang setelah mereka saling bertarung di tempat ini. Akan tetapi Iblis Darah menganggap kalau dirinya sudah mati, jadi Li-Han tidak akan bisa menakutinya dengan cara seperti ini. Karena bertanya dengan cara memberikan ancaman tidak mempan kepada Iblis Darah, maka Li-Han memperlihatkan segel yang selama ini sudah membelenggu Iblis Darah hingga dia tidak bisa pergi. Li-Han memberikan penawaran kepada Iblis Darah kalau dia bisa menghancurkan segel formasi asalkan Iblis Darah mau menjawab pertanyaan tentang Sain Pedang. Tapi Iblis Darah masih berkeras kalau dia sudah mencoba untuk menghancurkan segel namun tidak pernah berhasil, jadi Li-Han juga tidak akan pernah berhasil menghancurkan segel tersebut. Karena Iblis Darah mengira kalau ucapan Li-Han hanyalah omong kosong, maka Bang MC langsung menghancurkan segel Sain Pedang dengan satu kali tebasan saja. Hancurnya segel ini tentu saja membuat Iblis Darah menjadi bebas untuk pergi. Setelah kebebasannya, Iblis Darah memberitahukan kalau dia sama sekali tidak mengingat apapun setelah pertarungannya melawan Sain Pedang. Satu-satunya yang bisa diingat oleh Iblis Darah hanyalah Sain Pedang yang menyegelnya untuk tetap berada di tempat ini. Hingga setengah bulan yang lalu, ada seseorang yang mendatangi Iblis Darah dan berkata dia bisa membuka segel Sain Pedang asalkan Iblis Darah membunuh King Li-Han. Li-Han kemudian bertanya apakah orang tersebut berciri-ciri tidak mempunyai telinga. Iblis Darah pun langsung mengiyakan ciri-ciri yang disebutkan oleh Bang MC. Selain itu dia juga memberikan informasi kalau kekuatan spiritual orang tersebut sangatlah mirip dengan kekuatan spiritual yang digunakan oleh Li-Han. Jadi Iblis Darah menganggap kalau Li-Han dan orang tersebut berasal dari keturunan yang sama. Maksudmu ada orang lain yang bisa menggunakan kekuatan alam dewa, ucap Si Hai yang menampakkan dirinya di hadapan Iblis Darah.
Kemunculan Si Hai tentu saja membuat iblis darah bertanya-tanya tentang identitas Si Hai sebenarnya. Akan tetapi menurut Si Hai identitasnya tidaklah penting, karena yang lebih penting adalah identitas orang yang mendatangi iblis darah beberapa waktu yang lalu. Iblis darah pun kemudian mengeluarkan sebuah token pemberian dari orang tersebut serta berkata kalau dia menghancurkan token ini maka orang yang memintanya untuk membunuh Li Han akan segera datang. Tanpa banyak basa-basi, Li Han pun langsung mengambil dan menghancurkan token yang dipegang oleh iblis darah. Bang MC juga berdiskusi dengan Si Hai tentang acara penyambutan seperti apa yang akan mereka gunakan kepada orang tersebut. Beberapa saat kemudian, orang dengan ciri-ciri tidak mempunyai telinga benar-benar mendatangi iblis darah. Terlihat di sini iblis darah berpura-pura sudah berhasil membunuh Li Han serta meminta orang tanpa telinga untuk melepaskan segel Sain Pedang. Meskipun Li Han sudah berakting pura-pura mati, tapi orang tanpa telinga masih memberikan suntikan racun untuk memastikan Li Han benar-benar mokat. Selain itu, orang tanpa telinga juga mengambil relik Sain Pedang karena sedari awal dia memang mencari benda ini. Sementara itu dari arah kejauhan, Li Han merasa kalau orang tanpa telinga tidak akan pernah bisa membuka relik tersebut dengan kekuatannya. Betapa kagetnya Li Han setelah melihat orang tanpa telinga berhasil membuka relik Sain Pedang menggunakan kekuatan alam dewa. Dia pun lekas bertanya kepada Si Hai apakah kekuatan alam dewa bisa dicuri hingga ada orang lain yang bisa menggunakannya. Meskipun orang tanpa telinga berhasil membuka relik Sain Pedang dan mengambil kertas di dalamnya, tapi ternyata dia tidak bisa membaca tulisan di dalam kertas. Kertas di dalam relik terlihat kosong dan tidak ada tulisan sama sekali. Momen ini pun membuat King Li Han langsung muncul sembari berkata kalau orang tanpa telinga tidak akan pernah bisa membaca tulisan di dalam kertas tersebut. Di sini kita juga melihat ternyata Li Han menggunakan senjata pot bunga yang diubah menjadi klon tubuh. Iblis darah juga langsung memberikan bantuan dengan menangkap orang tanpa telinga untuk diserahkan kepada Li Han. Dia juga meminta maaf kepada orang tanpa telinga karena Li Han lebih dulu sudah membebaskannya dari segel Sain Pedang, jadi iblis darah akan menuruti perintah Bang MC. Tanpa banyak basa-basi, Li Han langsung bertanya kenapa orang tanpa telinga bisa menggunakan kekuatan alam dewa. Meskipun begitu, Li Han masih menganggap kalau kekuatan alam dewa yang dikeluarkan oleh orang tanpa telinga levelnya masih sangat rendah, jadi dia membuat asumsi pasti Hailin lah yang sudah mengajarkan kekuatan tersebut. Orang tanpa telinga pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menangkap Li Han serta meminta Bang MC untuk menyerahkan relik Sain Pedang yang asli. Akan tetapi rubah kecil langsung memberikan relik tersebut kepada Li Han untuk dipergunakan melawan orang tanpa telinga. Di hadapan orang tanpa telinga, Li Han membuka relik Sain Pedang untuk menunjukkan bahwa hanya dia seorang yang bisa menggunakan relik Sain Pedang dengan benar. Ternyata relik Sain Pedang merupakan kotak pedang yang dibawa oleh Su Qing selama ini. Dengan beberapa pedang yang ada di dalam kotak, King Li Han berhasil memotong lengan kanan orang tanpa telinga. Bang MC juga berhasil membuat sebuah formasi untuk mengurung orang ini agar tidak bisa melarikan diri. Ketika orang tanpa telinga sudah terkurung, Li Han kembali bertanya apakah Hailin yang mengirim dia datang ke tempat ini. Di luar dugaan, orang tanpa telinga menjawab kalau seorang pendosa di dalam organisasi seperti Hailin tidak akan pernah bisa memerintahnya. Momen ini pun membuat Li Han sadar kalau ada organisasi yang menjadi wadah atau perkumpulan bagi Hailin dan orang tanpa telinga. Akan tetapi orang tanpa telinga enggan untuk memberikan informasi lebih lanjut dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi serta melarikan diri dari hadapan Bang MC kita.
Kepergian orang tanpa telinga membuat si Hai bertanya apakah mereka akan membiarkan orang itu pergi begitu saja. Dengan tegas Li Han menjawab selama orang-orang itu menginginkan kotak pedang, maka mereka akan terus berdatangan menghampirinya. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.